Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ala kulli halin wa ni'matin. Wabil ni'matil islam wal iman. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Tunduk, patuh, berserah diri hanya kepada Allah saja. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah dalam kehidupannya, maka difahamkan atasnya pengetahuan agamanya. Shadaqallahul azim wa shadaqta rasulin karim. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlub. A'tini bima'rifataka wa mahabbataka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabat keluarga besar PT Catur Elang Perkasa yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah. Puja yang sempurna, puji yang sejati kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita karunia kenikmatan, kesempatan, dan sekaligus kemampuan untuk tetap melakukan dan berbuat karya nyata. Yang dengan karya nyata itu kita akan mengukir prestasi-prestasi besar. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada bulan yang lalu. Bagaimana sebuah ujian yang kita dapatkan dari Allah dalam berbagai bentuknya. Senang, susah, suka, duka. Begitu pula mudah dan sulit. Sehingga ujian itu bisa jadi kemuliaan hidup, bisa jadi kesulitan hidup. Tantangan bagi kita adalah bagaimana ujian itu mampu kita ubah dengan perilaku, dengan upaya yang sungguh-sungguh tentunya, agar ujung-ujungnya mendapatkan pujian. Insya Allah itu review pengulangan sederhana dari apa yang kita sampaikan pada beberapa waktu yang lalu. Bagaimana mengubah semua apa yang hari ini terjadi dalam bentuk ujian itu bisa berakhir dengan pujian. Pada saat itu kami sampaikan bahwa yang membedakan antara ujian dan pujian ini adalah huruf P yang ada di depannya. Ujian, pujian. P. Maka untuk mengubah
sebagaimana ujian itu bisa menjadi dan berujung atau berakhir dengan pujian, itu kita harus memperhatikan huruf P, atau lebih tepatnya 3P. 3 langkah yang perlu kita lakukan untuk mengubah sebuah ujian menjadi pujian. P yang pertama adalah percaya. Bahwa percaya diharapkan akan muncul optimisme. Percaya bahwa masa depan selalu lebih baik. Percaya akan adanya titik terang. Percaya akan selalu ada solusi di tengah kesulitan-kesulitan yang ada. Nah, sikap percaya ini kita harapkan mampu melahirkan optimisme bahwa di balik segala ujian ini, maka selalu ada hikmah. Ada maksud tersembunyi yang ingin Allah sampaikan buat kita. Maka kehilangan percaya ini berakibat fatal. Kita bisa menjadi pesimis, skeptis, dan sebagainya yang justru bersifat negatif dan kontraproduktif. Maka bagaimana mengubah ujian menjadi pujian? Tidak lain langkah yang pertama adalah percaya, optimis, yakin. Nah, dengan ini insya Allah kita punya mata yang cukup jeli melihat peluang-peluang, meskipun itu kecil tapi memberikan harapan. Kemudian yang kedua, petunjuk. Percaya terhadap apa? Percaya terhadap petunjuk. Sudah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini, kosmos, sebagai mesin karya hebat. Tidak mungkin tidak ada buku petunjuk. Pasti ada buku petunjuk. Dan buku petunjuk inilah yang akan kita percayai. Maka untuk menjalani kehidupan selain percaya, maka dibutuhkan sikap percaya terhadap petunjuk ini. Sebab tak mungkin kita berjalan tanpa arah. Tak mungkin kita berjalan di kegelapan tanpa ada secerca cahaya. Maka cahaya ini adalah petunjuk. Cahaya ini menjadi arah yang membimbing kita. Yang dengan ini kita akan mampu keluar dari segala ujian yang ada menjadi pujian di ujungnya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan P yang ketiga. Bahwa selain dari tantangan mengubah ujian menjadi pujian, itu dengan melakukan percaya diri, optimisme, juga dibutuhkan petunjuk, arah yang jelas, guidance books, petunjuk, buku petunjuk yang menyertai kehidupan ini, yaitu tidak lain Al-Quran dan Kitabullah wa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua itu. Nah, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah P-nya adalah praktekkan. Saya ulangi, percaya, petunjuk, dan praktekkan. Ini menantang. Karena apapun sikap positif, percaya terhadap petunjuk, tetapi tidak dipraktekkan, maka dia hanya berputar-putar dalam masalah pengetahuan. Dalam zona pengetahuan tidak menghasilkan apa-apa kecuali diwujudkan dalam dimensi praktek. Umumnya, dimensi pengetahuan berujung kepada debat, kepada diskusi, pada pemuasan rasional belaka, tanpa menghadirkan sebuah hasil.
Untuk mendapatkan hasil perlu dipraktekkan. Nah, maka apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa yang Allah informasikan, praktekkan. Ini perlu dipahami oleh kita semua. Ketika kita menerima dan memasuki semesta yang praktek, maka insya Allah kita akan jumpai berbagai hal keajaiban-keajaiban di dalam hidup. Ini yang barangkali kita ini selalu berputar-putar dalam diskusi. Karena memang kita sebagai makhluk rasional selalu membutuhkan alasan-alasan dan penjelasan di awal. Tetapi berbeda di dalam agama, karena yang dituntut itu adalah percaya, iman kepada petunjuk, maka sisi praktek lebih diutamakan. Jalankan. Karena dengan dijalankan, maka kita memasuki dunia yang memiliki kemungkinan-kemungkinan yang banyak. Ketika kita melangkah pada langkah yang pertama, kita akan menemukan bahwa di hadapan kita ada pilihan-pilihan beribu-ribu, berjuta-juta langkah berikutnya yang sebelumnya tidak terlihat oleh kita. Hari ini kita memperkirakan apa yang akan terjadi esok. Maka dengan kemampuan pengetahuan rasional yang ada, sepertinya semestanya tertutup. Kemungkinannya sedikit. Tapi begitu hari esok kita jalani, kita akan melihat hari esok itu tidak lain adalah berisi kemungkinan-kemungkinan yang tak terduga. Bahkan bisa jadi itu kita akan menemukan keajaiban-keajaiban. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, keluarga besar PT Catur Elang Perkasa yang dimuliakan oleh Allah, yang kami banggakan tentunya. Inilah yang seringkali menghadang di antara kita sehingga kita menganggap apa-apa sekedar teori. Padahal sebenarnya ujungnya ada di praktek. Ada banyak hal anugerah-anugerah Allah yang tersimpan apabila kita memasuki dunia praktek. Maka praktekkan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah, bila percaya, petunjuk, kita praktekkan, maka kita akan temukan kehebatan tawaran anugerah Allah untuk hidup kita. Bagi kita yang sedang dirundung masalah, diuji dengan ujian-ujian yang tidak mengenakan, ataupun ujian yang di luar harapan, maka silakan Anda bangun optimisme, Anda bangun percaya terhadap masa depan. Kemudian silakan buka petunjuk dan Al-Quran, petunjuk sunnah Rasulullah, kemudian lakukan. Lakukan saja. Maka lihat apa yang terjadi. Memang hidup ini unik. Seperti kita menggambarkan, menebak-nebak bahwa hidup ini linier seperti garis lurus. Padahal sebagaimana sering saya sampaikan, hidup itu seperti cahaya. Sebuah titik yang bersinar, yang memancarkan ke arah manapun. Maka hidup ini memiliki kemungkinan-kemungkinan. Terlebih-lebih pada saat kondisi COVID. Kondisi di mana ketakutan, kecemasan, keresahan lagi banyak menyelimuti jiwa-jiwa kita. Sehingga hampir di antara kita itu memiliki dampak ketakutan untuk melakukan banyak hal. Memang ketakutan itu adalah anugerah Allah yang memang sengaja diberikan agar manusia bergerak. Gitu. Agar manusia lebih produktif. Karena dengan ketakutan itulah kita berusaha untuk menghindarinya, berusaha untuk tidak mewujudkan apa yang kita takuti. Dan itu mesti konstruktif dan produktif. Tapi akan menjadi berbeda halnya, akan menjadi tantangan keadaannya apabila ketakutan itu berlebihan. Karena kaidah hidup, apapun yang berlebihan selalu berdampak tidak baik. Maka ketika kecemasan ini
banyak melibat kita semua. Kenapa? Karena hari ini sepertinya kita semua memiliki kemampuan meramalkan masa depan, membuat estimasi, membuat perkiraan berdasarkan apa? Logika, kepastian yang kita miliki. Kepastian logika telah membuat kita meloncat. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Kita menemukan kepastian. Bila hari ini demikian keadaannya, maka pasti esok akan begini, pasti akan begini, pasti akan begini. Sepertinya kita lebih tahu bahwa perjalanan hidup ini sudah berjalan pada kepastian. Sehingga semestanya menjadi semesta tertutup. Tidak ada kemungkinan. Hari ini keadaan COVID yang cukup menggelisahkan telah melemparkan kita melihat masa depan, mengintip seakan-akan masa depan menjadi suram. Seakan-akan banyak hal yang kita curigai sehingga kita overthinking. Kita menjadi berlebih-lebihan di dalam ketakutan. Yang semula ketakutan ini diberikan oleh Allah agar kita bergerak, agar kita selamat, begitu, tetapi kenyataannya menjadi berdampak buruk. Barangkali kita perlu memberikan tawaran kemungkinan. Pada kesempatan-kesempatan yang lalu ketika kita masih ngaji secara offline, tatap muka, seringkali saya sebutkan tawaran-tawaran ilmu pengetahuan yang bersifat kepastian ini membawa aura ketakutan. Orang menjadi semakin ahli tentang virus, maka dia menjadi takut tentang virus. Hari ini kita paling ahli tentang COVID, maka kita jadi takut. It's okay, tidak menjadi persoalan kalau itu menjadi kita lebih produktif untuk berhati-hati. Tapi apabila terjadi kecemasan, ketakutan untuk berbuat ini dan itu semuanya menjadi takut yang kontraproduktif dan tidak efektif buat menunjang kehidupan kita, maka ini menjadi masalah. Hari ini jumlah pasien sakit jiwa meningkat 20-30% berkaitan dengan masa COVID ini. Banyak orang stres, mengalami anxiety, mengalami kecemasan yang berlebihan. Kenapa? Ini salah satu dari ciri orang-orang pintar. Yang saya maksudkan adalah orang rasional, kemudian mencoba meramalkan masa depan kehidupannya. Di sini barangkali kita akan menemukan hikmah mengapa masa depan itu disembunyikan oleh Allah, sehingga tidak kita ketahui. Karena ternyata tidak mengetahui masa depan itu jauh lebih baik, sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini. Tapi oleh karena pengetahuan rasional, kemudian kita diajak untuk mengintip masa depan, dan ujung-ujungnya timbul kecemasan, timbul ketakutan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmatkan oleh Allah, mari kita perhatikan ya, itu pada pokok bahasan kali ini itu bahwa Allah memberikan tawaran kemungkinan. Kalau kepastian itu ditawarkan oleh ilmu pengetahuan, oleh akal, maka Allah dengan rahmatnya memberikan kemungkinan. Nah, disitulah nanti kita akan menemukan efektivitas doa dan sebagainya. Ya. Nah, demikian Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, saudara-saudaraku, keluarga besar PT Catur Elang Perkasa. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat. Ketika berbicara rahmat, kita berbicara optimisme, kita percaya bahwa ada petunjuk yang diberikan oleh Allah dan kita percaya untuk mempraktekkan, untuk melakukannya. Selalu ada hal terbaik yang dijanjikan oleh Allah untuk hadiah anugerah bagi kehidupan masa depan kita. Percayalah pada petunjuk dan praktekkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.